perlu ada Pak penekanan untuk sosialisasi terkait stunting? Iya, kita kan kampanye terus BKKBN tuh, ayo jangan terlalu gitu. Kampanye kita kan jangan 4 terlalu muda. Kampanye kita jangan kurang dari 21 tahun. Meskipun secara kesehatan itu batasnya 20 tahun. Kampanye kita gitu. Ayo nikahnya perempuan 21 tahun dong. Ya kalau kepepet sekali ya 20 tahun lah gitu. Ya, di atas 19 tahun kan batasnya 19 tahun ya. Di atas 19 tahun lah. Nah, kemudian yang kedua jangan terlalu tua. Ya perempuan kalau jomblo jangan lama-lama lah. Ya jangan sampai umur 35 tahun. Karena kalau 35 tahun hamil risiko tinggi. Iya, jadi karena hari ini Mas, hanya Anda tidak blow up data aja. Hari ini yang nikah delay sama yang terlalu dini lebih banyak yang terlambat. Jadi orang perempuan yang nikah lebih dari umur 35 tahun lebih banyak daripada perempuan yang nikah di bawah 20 tahun. Hanya tidak pernah dikampanyekan, ayo jangan nikahnya jangan terlalu tua, padahal. Halo sahabat Warta Kota dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Randy Duta Putra selaku jurnalis dari Warta Kota. Ya, saat ini saya tengah bersama Kepala BKKBN, yakni Bapak Dr. Hasto Wardoyo, yang mungkin kalian bisa melihat beberapa video-video yang di sosial media beliau, yang di Instagram nih sering banget FYP istilahnya kalau anak-anak sekarang bilang ya. Dan langsung saja sudah ada di sebelah sisi kanan saya Pak Dr. Hasto. Ya. Halo Pak, selamat siang Pak. Ya, dengan Mas Randy Pak. Mas Randy. Iya Pak, siap. Ya, Sehat Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Pak, nih kalau kita langsung masuk ke topik pembicaraan nih Pak ya, biar mungkin untuk mempersingkat waktu perihal program BKKBN nih Pak. Ini saat ini BKKBN ini di 2023 nih Pak, khususnya Pak. Iya. Ini lagi memfokuskan programnya seperti apa nih Pak? Kalau boleh tahu Pak, monggo Pak. Ya memang mungkin Mas Randy udah dengar juga ya bahwa kita ini kan ada perpres baru dari Presiden untuk percepatan penurunan stunting misalnya begitu ya. Sehingga waktu yang ada sampai tahun 2024 ini ya tinggal tersisa 1,5 tahun itu. Ya. Jadi waktunya sangat pendek sekali, sementara target untuk angka stunting itu 14% di akhir tahun 2024 ya. Sekarang angka masih 21,6%. Sehingga kita BKBN ya energinya banyak dipakai lah untuk ya terkonvergen ya, mengerucut kepada target untuk percepatan penurunan stunting, karena memang itu adalah bagian dari meningkatkan kualitas SDM, kualitas sumber daya manusia. Dan kita tahu BKBN itu kan dulu menekan jumlah anak itu bekerja di tataran kuantitas. Nah sekarang BKBN sudah bekerja di tataran kualitas ya, karena rata-rata jumlah anak di Indonesia sudah 2,14, 2,18 gitu. Oke. Pak, dalam waktu yang tadi Bapak bilang cukup singkat, lebih kurang ya Pak, tidak hampir setahun ya Pak ya, bentar lagi sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun ya, lebih kurang ya Pak ya. Itu apakah optimis nih Pak untuk mengejar target 14% itu Pak? Ya, masih bisa optimis. Bisa optimis. Senyum tapi meringis. Optimis senyum tapi meringis ya Pak. Optimis tapi harus keras kerjanya Yes, gitu ya. Karena gini, kalau saya sering cerita ya, kalau dari 2021 ke 2022 itu kan angkanya dari 24,4 menjadi 21,6. Jadi turunnya 2,8 ya. Nah, kalau 2022 itu 21,6, kalau bisa turun 3%, itu kan menyentuh angka 18. Ya, kalau 3, berapa sedikit itu aja sudah bisa menyentuh 17, sekian. Nah, kalau itu kita pertahankan ini di akhir tahun 2024 turun lagi 3, sekian persen, maka dari 18 atau 17, sekian turun 3% kan mencapai 14, sekian. Ya, artinya itu apa ya, reasonable lah, bahwa sekarang turunnya setahun 2,8, kemarin 2,8 itu masih ada pandemi, masih begitu. Terus saya tidak terlalu berlebih kalau seandainya saya berharap di tahun 2023 ini turunnya menjadi 3, sekian gitu ya. Jadi tidak terlalu berlebih lah, karena kemarin sudah mendekati angka 3 dan ada pandemi gitu loh. Nah sekarang udah nggak ada pandemi, kan bisa kerja keras gitu loh.
Nah, kemudian kemarin belum dikeroyok oleh semua kementerian lembaga dan juga masyarakat termasuk media itu dua telur dari media. itu kan luar biasa ya. Ini contoh aja bahwa hal-hal seperti itu kemarin belum ada, sekarang ada. Sehingga boleh dong saya optimis 3, sekian itu penurunannya gitu. Oke Pak, kalau melihat nih Pak dari upaya yang sudah target optimis tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hasto sendiri, kalau misalkan upayanya sendiri Pak, ada upaya khusus nggak nih Pak? Kan tadi dari era yang pandemi dan kemudian berubah saat ini menjadi endemi, perlahan gitu. Ya upaya gini, khususnya? Upaya khususnya tuh gini, dulu ya sebelum ada perpres itu ya, dan masih pandemi belum ada perpres itu, desa itu tidak disuruh menganggarkan untuk dana desa untuk stunting. Sekarang wajib hukumnya dana desa itu untuk menangani stunting. Bahkan kalau tidak mengalokasikan untuk stunting, ditegur. Ya, kemudian pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran yang terstate stunting. Gitu. Kalau tidak juga ditegur. Jadi kalau ada pemerintah daerah mengusulkan RPJMD, tetapi tidak ada state stunting, coret. Itu. Ini kan ketegasan baru Pak Menteri Dalam Negeri membuat akun yang untuk stunting. Kemudian anggaran yang untuk dari Kementerian PU misalnya itu kan ada anggaran untuk membuat jamban, rumah tidak layak huni, itu anggaran yang untuk itu datanya disuplai dari BKKBN. Dari kami mensuplai data siapa sih keluarga yang berisiko tinggi stunting agar mereka tersentuh, yang nggak punya jamban dibangunkan jamban, yang nggak punya rumah dibangunkan rumah. Itu upaya-upaya sekuat tenaga tadi. Ya, optimis dengan agak meringis tadi. Artinya kita meringis itu kerja keras ya. Jadi itu dari PU. Kemudian dari Kementerian Kesehatan dulu kita pakai makanan fabrikan. Nah, fabrikan yang isinya relatif karbohidrat, tidak ada protein hewani. Sekarang ini belanja Kementerian Kesehatan yang untuk pemberian makanan tambahan ibu hamil dan juga untuk pendamping ASI sekarang harus produk lokal dan protein hewani. Untuk sekarang harus. Ya sekarang ini. Sebelumnya itu enggak. Sebelumnya diwajibkan. pabrikan itu seperti biskuit itu. Sebelumnya untuk beli biskuit kan hanya karbohidrat. Ya. Sedangkan stunting itu bisa diatasi dengan protein hewani gitu. Nah, sekarang anggaran digelontorkan untuk itu. Sehingga anggaran tambahan untuk belanja produk lokal tapi protein hewani ada sekarang ini. Dulu nggak ada. Iya. Jadi dulu tidak ada tim pendamping desa yang jumlahnya ada 600.000 yang mengingatkan untuk supaya ayo kontrol hamilnya, ayo anaknya ditimbang ke posyandu, kasih makanan. Dulu nggak ada tim mengingatkan itu. Sekarang ada tim 600.000, nggak main-main yang mendampingi ibu hamil di lapangan. Namanya Satgas itu Pak, atau apa istilahnya? Itu namanya tim pendamping keluarga. Oh, tim pendamping keluarga. Di atasnya itu ada Satgas. Di atasnya itu ada Satgas, tapi yang paling banyak adalah tim pendamping keluarga. Itu diisi oleh? Diisi oleh 1 PKK, 2 bidan, 3 penyuluh KB. Jadi di tingkat desa. Jadi gerakan ini ya masif lah secara nasional kita gaungkan, dan dulu mohon maaf kepedulian dari katakanlah NGO, swasta, masyarakat itu belum nampak. Sekarang nampak sekarang banyak orang menjadi bapak asuh anak stunting gitu. TNI Polri ya sekarang dia bangga untuk menjadi bapak asuh anak stunting. Sekarang gubernur, wali kota itu diukur, gubernur, bupati, wali kota diukur keberhasilannya dengan miskin ekstrim, stunting, inflasi. Setiap hari Senin Pak Mendagri selalu rapat khusus tentang stunting. Jadi tentang inflasi dan miskin ekstrim. Jadi sebetulnya gerakan-gerakan baru untuk mempercepat penurunan stunting itu sungguh luar biasa. Ya. Oke. Pak Dokter, menarik, masih ke ranah stunting nih Pak. Apalagi tadi beberapa kebijakan sudah baru ditertibkan ya Pak ya. Dan ada kendala nggak sih Pak untuk menerapkan hal ini Pak? Sampai saat ini, sejauh ini gitu Pak? Ya, tantangan dan kendala selalu ada. Contohnya begini, bagaimana merubah mindset itu menjadi satu tantangan dan sekaligus boleh dianggap sebagai suatu hambatan ya. Tetapi itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita merubah mindset orang? Orang itu sudah dikasih jamban, sudah dikasih rumah tidak layak huni, tapi mungkin belum tentu BAB-nya mau dijamban, misalkan karena perilaku butuh waktu merubah perilaku. Kemudian orang itu sudah diberi gizi, nutrisi dan baik, tapi belum tentu dia paham bahwa ini harus sampai ke mulutnya bayinya atau ibu hamil karena dia punya pemahaman yang kurang, misalnya begitu. Jadi pemahaman tentang perilaku hidup sehat, pemahaman tentang masalah makanan,
pemahaman tentang masalah sanitasi lingkungan, pemahaman tentang masalah kesehatan reproduksi dan seksualitas, ini kalau menurut saya itu tantangan tersendiri. Tadi menyangkut tentang seksualitas yang tadi ya Pak ya? Iya. Itu berkaitan nggak Pak dengan saat ini banyak marak peristiwa-peristiwa pernikahan di usia dini gitu Pak? Ya, Apa, Pak? ya sebetulnya sih ya kalau data itu tidak meningkat. Perkawinan dini itu pemberitaannya yang meningkat itu ya. Pemberitaannya malah justru jadi agak mengkamuflase ini ya. Jadi karena apa? Coba Anda bayangkan ya, dulu sebelum ada undang-undang yang baru tentang perkawinan, itu orang nikah dulu batasnya 16 tahun, ya kan? Betul. Sekarang batasnya nikah berapa? 19 tahun. Undang-undang yang baru, ya kan? Yang belum. Terus saya sekarang tanya, kalau dulu orang nikah 17 tahun itu normal nggak? Jawabannya normal. Karena apa? Batasnya 16 tahun. Betul. Dulu orang nikah 17 tahun, 18 tahun itu butuh dispensasi nggak? Nggak perlu. Karena batasnya 16 tahun. Sekarang orang kalau nikah 17 tahun, wah ini perkawinan di bawah umur. 18 tahun perkawinan di bawah umur. Karena undang-undangnya 19 tahun. Sehingga melimpahnya perkawinan di bawah umur itu karena apa? Batasnya dinaikkan, gitu loh. Ya juga ketika ada satu kabupaten yang 1 bulan atau 1 tahun dispensasinya sekian, wow, menjadi di blow up itu menjadi viral sekali. Bahwa ini dispensasi nikahnya itu sekian banyak itu. Sebetulnya Mas, yang nikah usia-usia dia itu ya dulu banyak, bahkan lebih banyak. Tapi dulu tidak perlu dispensasi, tidak perlu sidang di pengadilan agama, gitu loh. Itu masalahnya. Jadi karena gini, angka rata-rata perempuan menikah pertama ini semakin delay, semakin mundur. Jadi hari ini temuan di data PK pendataan keluarga tahun 2022 akhir, baru 6 bulan yang lalu, itu menunjukkan bahwa perempuan rata-rata menikahnya mendekati 21-22 tahun. 10 tahun yang lalu menikahnya 20 tahun, lebih muda. Jadi hari ini perempuan itu potretnya delay menikahnya. Ya, sehingga kalau di blow up di media itu lebih banyak kawin muda, itu banyak biasnya. Karena tadi ada accident 1-2 di blow up, 2 rekomendasi atau dispensasi nikah di blow up, dan itu jelas ya kalau menurut saya terjadi mes lah di situ. Iya. Berarti terkait pemberitaannya aja nih Pak yang saat ini emang marak ya? Iya, itu kan ya masking efek lah bagi kami, untuk efek yang menutupi kondisi yang sesungguhnya itu, karena kondisi yang sesungguhnya itu nggak seperti yang ada di berita. Oke, baik. Berarti Pak untuk salah satu upaya nih Pak, masih ke ranah stunting nih Pak. Salah satu upaya pengenalan sosialisasi gitu Pak untuk ke para masyarakat khususnya tadi yang baru saja melakukan pernikahan di usia yang ibaratnya bukan pernikahan dini Pak, jatuhnya sesuai dengan standar gitu tadi Bapak bilang ya. Ya, jadi standar. ya manual di bawah umur standar ya. Iya. Ya. Gitu. Itu perlu ada Pak penekanan untuk sosialisasi terkait stunting. Iya, kita kan kampanye terus, BKKBN tuh, ayo jangan terlalu gitu. Kampanye kita kan jangan 4 terlalu muda. Kampanye kita jangan kurang dari 21 tahun. Meskipun secara kesehatan itu batasnya 20 tahun. Kampanye kita gitu. Ayo nikahnya perempuan 21 tahun dong. Ya kalau kepepet sekali ya 20 tahun lah gitu. Ya di atas 19 tahun kan batasnya 19 tahun ya. Di atas 19 tahun lah. Kemudian yang kedua jangan terlalu tua. Ya perempuan kalau jomblo jangan lama-lama lah. Ya jangan sampai umur 35 tahun. Karena kalau 35 tahun hamil risiko tinggi. Iya, jadi karena hari ini Mas, hanya Anda tidak blow up data aja. Hari ini yang nikah delay sama yang terlalu dini lebih banyak yang terlambat. Jadi orang perempuan yang nikah lebih dari umur 35 tahun lebih banyak daripada perempuan yang nikah di bawah 20 tahun. Hanya tidak pernah dikampanyekan, ayo nikahnya jangan terlalu tua. Padahal nikah terlalu tua, ibarat pohon sudah mau berbuahnya itu usianya udah tua, buahnya pasti nggak baik. Manusia itu hidup ini dari lemah dikuatkan, setelah kuat dilemahkan, itu puncaknya 32 tahun. 32 tahun. Ya. Sehingga orang siapa yang sudah umur melewati 32 tahun, dia sudah decline. Tulangnya mulai keropos, sel-selnya mulai berguguran, sudah sama dengan baris menuju alam kubur sebetulnya orang-orang itu. Hanya nggak terasa saja gitu kan. Nah, makanya kalau hamil usia 35 tahun itu sudah
3 tahun menua, gitu loh Mas. Ya. Nah inilah yang kemudian harus kita kampanyekan. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, jangan terlalu banyak. Umal hamil, anaknya banyak sekali kan juga stunting. Jaraknya terlalu dekat, terlalu muda, terlalu tua, stunting. Tidak hanya stunting, autisme juga terjadi. Jadi banyaknya autisme karena jarak anaknya terlalu dekat. Harusnya 3 tahun lah jaraknya itu. Nah, terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu muda, terlalu tua yang harus kita hindari. Kita kampanye terus itu, karena itulah mempengaruhi stunting. Ya. Salah satunya statement Bapak yang Pak Dokter sampaikan di Instagram itu Pak, yang harus cek HB wajib. Ya, itu salah satunya Pak. Ya, iya. Jadi kan orang sering saya kritik, orang terlalu banyak prewedding gitu. Tapi prekonsepsinya nggak dipikir sama sekali gitu. Saya tuh nggak habis pikir. Yang prewedding itu sudah mahal, dibela-belain, habis puluhan juta, nggak penting itu. Prekonsepsi itu murah, mudah, ya, penting sekali, tapi tidak dilakukan. Periksa HB itu berapa? Rp5.000, malah di puskesmas gratis. Ya. Terus periksa lingkar lengan atas, berapa senti? Apa bayar? Nggak bayar, mau dilingkarin sendiri juga bisa, ya kan? Cuman kalau kurang dari 23,5 cm berarti jangan ambil dulu dong, gitu. Karena anaknya biasa stunting. Tinggi badan, berat badan, udah. Nah, kalau di desa nggak butuh uang 50.000 lah untuk cek sederhana. Ini kira-kira layak hamil enggak itu. Makanya saya selalu kampanyekan yuk periksa HB, lingkar lengan atas, prekonsepsi, jangan hanya prewedding. Murah, penting. Itu terus kita kampanye. Coba bayangkan, yang nikah itu kan hampir 2 juta tahun. Dari 2 juta itu yang hamil di tahun pertama 1,6 juta. Karena orang Indonesia itu kalau nikah beramai-ramai ingin hamil. Ya, semua orang Indonesia itu kalau nikah pro life, dia juga pingin hamil, pingin ada kehidupan baru itu. Rame-rame hamil tuh, 80%. Kalau yang stuntingnya 20%, dan yang hamil itu dari 2 juta itu 1,6 juta hamil, sudah berapa 20%-nya? Ya kan, hampir seperlimanya, hampir 300.000, 320.000 stunting dari orang yang baru aja nikah. Oh, iya, baru aja nikah. Iya, baru aja nikah hamil itu memproduksi stunting 320.000 setahun itu. Nah itulah makanya kita getol. Bagaimana ini orang nikah ini kan satu hal yang strategis. Biasanya orang nikah kan harusnya disuruh apa saja ya perhatian lah, apalagi untuk kepentingan anaknya biar sehat gitu. Oke. Ya. Kalau untuk angka Pak saat ini Pak, kan di tahun 2035 kan terkait yang demografi itu Pak, yang 70% generasi bangsa gitu Pak, itu kira-kira menurut Bapak, Pak Dokter sendiri, Indonesia ini sendiri siapa? Ya begini ya, jadi kan katakanlah sekarang kalau aging population itu mendekati 10% misalnya sekarang ini, tetapi nanti di tahun 2035 ini kan terjadi limpahan aging population, ada populasi menua itu cukup besar ya. Sekarang aja daerah Yogyakarta udah 16% ya. Sehingga kita bayangkan nanti itu akan tahun 2035 itu banyak orang tua. Nah, kalau ditanya siapa atau tidak, sebetulnya gini, kuncinya itu orang tua yang melimpah di tahun 2035 itu pasca bonus demografi itu pendidikannya bagaimana? Nah, ternyata orang itu kalau kita cek yang akan menua tahun 2035 itu rata-rata pendidikannya 8,3 tahun. Jadi kan cukup rendah, tidak lulus SMP. Terus ekonominya, ternyata rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Ya. Sehingga orang tua yang melimpah itu memang harus disiapkan, itu menjadi beban keluarga dan bank dan negara. Nah, itulah makanya generasi muda kita yang sekarang ini lahir, balita, remaja itu harus dialah yang akan menanggung itu. Nah, sekarang harusnya bisa dibayangkan kalau generasi sekarang stunting itu sudah tidak cerdas, pendek, kemudian umur 40 tahun sudah sakit-sakitan. Ya, mikirkan bagaimana bisa menanggung orang tua, nenek moyangnya gitu. Kan sulit. Nah, makanya itulah kunci-kunci itu harus dipegang betul supaya nanti kita bisa sukses melewati masa bonus demografi ini, gitu loh. Ya, nah, saya kira itu kuncinya. Jadi, kalau dari BKKBN sendiri Pak, langkah yang untuk
persiapan itu apa nih? Fokuskan kemana tuh Pak? Menurut Bapak Ya, dokter sendiri, kita Pak? mengedepankan remaja, perhatian kita kepada remaja. Sehingga BKKBN ini kan meyakini bahwa masa depan bangsa ini lebih pada remaja, sehingga bonus demografi itu tergantung remaja. Sehingga BKKBN punya gerakan, contoh generasi berencana. Kita membentuk duta-duta genre di seluruh Indonesia. Terus kita join dengan BPIP, kemudian mengumpulkan generasi berencana ini bersama tim Paskibraka dan Paskibraka yang baru maupun yang mantan-mantan Paskibraka. Karena mereka itu relatif melek dari sisi pendidikan, dari sisi pemaham juga relatif paham, level of thinkingnya lumayan tinggi gitu. Sehingga tim ini menjadi tim kampanyenya BKKBN. Jadi untuk supaya generasi berencana ini merancanakan kehidupan yang baik untuk pernikahan, kehamilan, kelahiran anaknya itu yang kita lakukan BKKBN. Sehingga kita mengadakan duta genre itu setiap tahun ada ajangnya, adu kreativitas untuk genre. Nah, mereka semangat dan yang kita tandingkan itu ya kemampuan dia untuk mengatasi masalah. Bagaimana dia menghadapi kehidupan, mengatasi masalah. Bukan hanya mau nanding-nandingkan dari sisi wajah, penampilan, tapi generasi berencana itu brilian lah dia. Dia punya intellectual skill yang baik. Jadi intelektualnya bagus, skillnya bagus. Nah itu kita lakukan kompetisi supaya mereka menjadi agen perubahan. Nah ini yang kita lakukan karena kita menyadari kalau yang bicara orang tua kita udah kehabisan kosakata lah. Kalau saya ngomong tuh udah habis kosakata, saya nggak nyambung. Kalau Anda yang ngomong remaja mungkin masih nyambung gitu. Makanya kita adalah dutanya aja, duta genre. Itu upaya kita. Jika kita ada bina keluarga remaja. Nah, tetapi di sisi lain untuk menyiapkan kehidupan lansia, kita punya bina keluarga lansia. Gitu. Oke, baik. Yang terakhir Pak Dokter, jelang 29 Juni nanti kan Hari Keluarga Nasional nih Pak Dokter. Ya. Bisa jadi momentum nggak BKKBN ini sendiri untuk sosialisasi lebih? Memang harus menjadi momentum karena kita kan akan mengundang seluruh tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia. Kita undang, kemudian juga ada tim pendamping keluarga yang berprestasi juga kita undang, kemudian juga ada tim percepatan penurunan stunting yang best practice-nya kita undang gitu. Jadi sebagai ajang untuk menyampaikan best practice para pelaku dalam hal ini tim percepatan penurunan stunting di daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Anda bisa bayangkan mereka punya strategi yang berbeda sesuai lokal jenius masing-masing. Dia bisa share untuk masing-masing dari daerah itu dan itu menjadi ajang yang hampir terakhir ya sebelum nantinya betul-betul akhir 2024 itu. Untuk perencanaan tinggal sekarang perencanaan tahun 2024 kan sudah direncanakan sekarang. Sehingga kalau kita mau diskusi terkait dengan perencanaan stunting bersama banyak orang ya waktunya tinggal sekarang. Sehingga untuk mengakhiri kinerja pemerintah sekarang bersama Pak Presiden Jokowi supaya stuntingnya 14%. Tadi ya Pak ya. Harus optimis. Ya harus optimis. Ya. Oke Pak, mungkin ada Pak pesan-pesan Pak yang pengen disampaikan Pak ke masyarakat Pak. Ya jadi begini Pak. Pesan saya itu ya, pemahaman kita tentang masalah bagaimana persiapan melahirkan generasi baru ini masih sangat terbatas. Saya juga otokritik lah kepada diri kita ini bahwa orang itu mempersiapkan kehidupan baru itu sering kurang serius. Saya berharap betul para remaja, keluarga baru yang mau nikah itu marilah kita kalau menyiapkan kehidupan baru dalam hal reproduksi kehamilan ini harus serius. Anggaplah kehamilan itu adalah peristiwa yang luar biasa, yang istimewa, sehingga tidak main-main. Ya, ini pesan saya kepada semuanya, karena saya masih melihat orang hamil sering nggak sengaja hamil, tidak direncanakan hamil, unwanted pregnancy-nya terlalu tinggi. Ya.
Nah, ini saya kira hal-hal yang ada di kita. Sehingga bagaimana kualitasnya bagus, orang apa bikin aja nggak sengaja, kemudian apa terus tidak direncanakan. Nah, kita ini sering apa ya? Sering cuman rencana mau piknik aja serius ya. Oh, disiapkan betul gitu. Masa membuat keturunan tidak serius. Ya kan? Gambaran seperti itu. Ya, jadi makanya kalau menurut saya pesan saya itu aja lah. Jadi supaya seriously untuk merencanakan penerus dalam hal ini proses hamil kemudian melahirkan keturunan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Hasto Wardoyo atas waktunya Pak Dokter untuk berbincang perihal stunting dan optimis di 2024 14% tadi. Insya Allah. Oke, baik sahabat Warta Kota, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf dan sampai berjumpa di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.